Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafiah, NIM 2181201198, kelas B Perbankan semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Di video ini saya akan menjelaskan tentang peranan manajemen dalam koperasi. Jadi, sukses tidaknya suatu organisasi tergantung oleh para anggotanya. Bila anggotanya tidak berpikir secara manajemen, maka hasil yang dicapai akan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu, apa itu berpikir secara manajemen? Jadi, berpikir secara manajemen adalah berpikir untuk mengendalikan, mengarahkan, dan memanfaatkan segala apapun, mulai dari faktor sumber-sumber daya yang menurut perencanaan atau planning diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan, objektif tertentu dalam suatu organisasi. Nah, untuk menentukan jenis koperasi apa yang akan kita dirikan, secara umum dapat dikatakan dasar penjenisan koperasi sebaiknya menurut kebutuhan dan untuk maksud efisiensi karena kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi. Yang pertama, kekuasaan tertinggi. Kebijakan dan keputusan dalam koperasi ditentukan dalam rapat anggota berdasarkan demokrasi. Semua lapisan anggota mempunyai hak yang sama. Rapat anggota direncanakan oleh pengurus. Dan kedua, pengurus dan badan pemeriksa. Pengurus adalah anggota yang ditentukan oleh anggota lainnya. Badan pemeriksa adalah mewakili anggota untuk mengawasi pengurus agar bekerja sesuai prinsip koperasi. Yang ketiga, pembagian hasil usaha. Apa sih pentingnya manajemen yang baik dalam koperasi? Manajemen merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi. Seperti yang kita ketahui, dalam sebuah organisasi pasti memerlukan manajemen yang baik supaya tujuan bersama yang telah ditetapkan dalam organisasi tersebut tercapai. Nah, sebagaimana diketahui, hakikat manajemen adalah mencapai tujuan melalui tangan orang lain. Pencapaian tujuan melalui tangan orang lain itu dilakukan oleh manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi perencanaan, yang kedua, fungsi perorganisasian, yang ketiga, fungsi pelaksanaan dan fungsi pengawasan. Nah, dengan demikian, keberhasilan manajemen sebuah organisasi akan sangat tergantung pada pelaksanaan masing-masing fungsi tersebut. Koperasi seperti halnya organisasi lain yang membutuhkan pola manajemen yang baik agar tujuan koperasi tercapai dengan efisien. Lalu, apa sih yang membedakan manajemen koperasi dengan manajemen umum? Hal yang membedakan yang terletak pada unsur-unsur manajemen koperasi, yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Lalu, apa sih tugas dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas? Yang pertama, rapat anggota. Rapat anggota bertugas untuk menetapkan anggaran dasar, membuat kebijakan umum, atau mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas. Yang kedua, pengurus koperasi. Pengurus koperasi bertugas untuk memimpin koperasi dan usaha koperasi, sedangkan pengawas tugasnya untuk mengawasi jalannya koperasi. Lalu, apa saja fungsi manajemen koperasi dalam upaya mencapai tujuan? Yang pertama, perencanaan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang fleksibel, sebab perencanaan akan berbeda dalam situasi dan kondisi yang berubah-ubah di waktu yang akan datang. Yang kedua, pengorganisasian dan struktur organisasi. Nah, pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur, serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting, sebab masing-masing orang yang bekerja di dalam suatu organisasi mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, supaya kepentingan yang berbeda-beda itu tidak saling bertabrakan antara satu sama lain. Maka pimpinan koperasi harus dapat mengarahkannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, pengawasan. Di samping rapat anggota dan pengurus, salah satu alat perlengkapan organisasi koperasi adalah pengawas, yang antara lain mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
Adanya fungsi pengawas dalam suatu organisasi koperasi dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memperkecil resiko yang mungkin timbul sebagai akibat terjadinya penyimpangan-penyimpangan kebijakan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawas dipilih melalui rapat anggota bersama dengan pemilihan pengurus dan masa jabatan 3 tahun. Jabatan pengawas tidak boleh dirangkap dengan jabatan pengurus. Sedangkan persyaratan badan pengawas sama dengan persyaratan pengurus. Dari apa yang kita bahas, kita bisa menyimpulkan apa peranan manajemen koperasi. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengurus menyangkut pengelolaan koperasi, baik yang menyangkut aspek organisasi maupun aspek usaha. Yang kedua, meneliti catatan yang ada pada koperasi. Yang ketiga, membuat laporan tertulis terhadap tentang hasil pengawasan. Jadi dapat kita sadari betapa pentingnya manajemen yang baik dalam koperasi. Nah, peminat koperasi akan tinggi apabila performanya baik bila dirasakan oleh anggota koperasi. Mungkin banyak pengurus koperasi yang memang belum melakukan manajemen yang baik. Perlu adanya kesadaran diri dari semua pihak bahwa koperasi bukan hanya sekedar formalitas yang ada di tengah-tengah masyarakat, tetapi dapat mengembangkan perekonomian nasional. Nah, sebagai masyarakat juga, kita harus mengubah persepsi kita bahwa koperasi ada untuk kesejahteraan kita bersama. Saat ini yang paling utama adalah bagaimana mengubah persepsi masyarakat akan peran koperasi. Koperasi apabila dikelola dengan manajemen yang baik dapat menghasilkan keuntungan finansial bagi para anggotanya. Terima kasih atas perhatiannya dengan menonton video ini. Bila ada kekurangan mohon dimaklumi. Jika ada tanggapan, baik itu saran ataupun kritik, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.